Shalom GTCC Family. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Tuhan kita Tuhan yang baik, amin. Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli. Mari siapkan hatimu untuk menyembah Dia lebih dalam. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita. Katakan Dia baik. Dia berkati kita dengan limpahnya. Dia berkati kita dengan limpahnya. Dia baik. Oh, terima kasih Tuhan. Dia memilih kita. Dalam Kristus Yesus, Dia baik. Jadi anaknya, menjadi anaknya, sesuai kehendaknya. Dia baik. Terpujilah namamu, terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Sama-sama katakan, Dia baik. Kau baik Tuhan, Kau baik Bapa. Oh. Mari puji Dia, katakan terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kita. Dia baik. Dia berkati kita. Dia berkati kita dengan limpahnya. Dia baik. Dia memilih kita. Dia memilih kita dalam Kristus Yesus. Dia baik. Kau baik, Kau baik Tuhan. Menjadi anaknya, sesuai kehendaknya. Dia baik. Kami memuji namamu Tuhan. Terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Jemaatnya sama-sama katakan, Dia baik. Oh, Kau baik Tuhan. Oh, mari katakan, Kau baik Tuhan.
panggil namanya Bapa, Bapa. Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Mari bersyukur lebih lagi, katakan Bapa, Kau baik. Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Sekali lagi, dengan hati yang bersyukur, katakan Bapa. Bapa, Kau sangat baik, Kau baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Sekali lagi, terpujilah, terpujilah kasih karunia-Nya, mulia bagi kita di dalam Kristus Yesus selamanya. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Sama-sama katakan, Dia baik, Kau baik Tuhan. Mari bersyukur, mari menyembah nama-Nya. Haleluya. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengerti, Kau Bapa yang peduli. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, Kau yang bertata, Kau yang berdaulat dalam hidup kami. Kaulah gunung batuku, kota bentengku, perisaiku. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Bukan kebaikanku, bukan perbuatanku, tapi kasih karunia-Mu yang selamatkan aku. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Dengan segenap hati, kebaikanku, bukan perbuatanku. Ini kami Tuhan, kami perlu kasih karunia-Mu. Bukan kebenaranku, bukan kekuatanku, tapi kasih karunia-Mu di dalam hidupku. Sama-sama katakan, Dia baik. Oh, Dia baik. Sekali lagi katakan, Dia baik. Dia baik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang baik seperti-Mu. Dan kami hadir pagi ini di gereja-Mu, mempersembahkan hidup kami, mempersembahkan keluarga kami, pekerjaan kami, pikiran kami, segenap roh kami hanya untuk Tuhan. Biarlah Tuhan pagi ini kami mau bersuka cita menyembah-Mu. Kami percaya nama Tuhan disenangkan, dimuliakan, roh sukacita, roh damai sejahtera, kuasa-kuasa yang supernatural terjadi di tengah-tengah kami. Kami pulang, kami bawa sesuatu. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian syukur kami. Dalam nama Yesus yang saya memuji Tuhan, katakan amin. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu.
Kasih senyum kanan kirimu, katakan Tuhan baik buatmu. Mari kita tepuk tangan, kita sorakan haleluya. Karena dia Allah yang hebat, dia Allah yang perkasa. Hanya dia Yesus yang layak terima segala pujian. Perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, nama Yesus ditinggikan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, mari jemaat Tuhan berseru katakan oh, oh. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Lebih semangat lagi. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa Tuhan, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selama. Oh, mari serukan. Oh, mari bernyanyi. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Dia Yesus adalah kota benteng dan kekuatan kita. Amin. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Sekali lagi semua tepuk tangan buat Tuhan. Kau kekuatan, kekuatanku. Amin. Kau penopang hidup kami, panci keselamatan. Setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Musik memuji Tuhan. Kaulah kota benteng, perisai dan kekuatan kami Tuhan. Hanya padamu kami bersandar dan percaya bahwa Allah dahsyat. Amin. Mari berjalan bersamanya. Berjalan bersamamu. Jangan gentar saudara, Tuhan kita besar. Akan ku gentar, Sebab tanganmu Tuhan, tanganmu menopangku. jalani kehidupan yang angkat kita. Mari yang mau diangkat Tuhan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, Yesus jaminan hidupku. Ya Yesus adalah jaminan hidup kita. Mari yang masih semangat memuji Tuhan katakan haleluya. Katakan praise the Lord. Mari yang mau jalan sama Tuhan dengan segenap hati katakan berjalan bersamamu. Tak akan ku gentar, sebab tanganmu Tuhan menopang kami. Tanganmu menopangku, jalani ke
dengan iman katakan, Kau mengangkatku. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, mari semua tangan di atas kepala, tepuk tangan yuk. Kau kekuatanku. Penopang hidupku. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami pasukan-Mu yang siap bergerak untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Benteng hidupku, Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Sekali lagi katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, Yesus, Kaulah jaminan hidup kami. Kaulah sumber kekuatan, sumber kemenangan kami. Katakan haleluya. Tepuk tangannya buat Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Rancangan Tuhan sungguh mulia untuk setiap kita, amin. Amin. Kita mungkin gak ngerti apa maunya Tuhan, tapi kita harus menjalaninya dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang percaya kepadanya, karena semua akan membawa kebaikan. Amin. Tuhan, biarlah kemanapun kami pergi, yang penting Tuhan bersama kami. Berapa banyak masalah yang kami alami, yang penting selami rancangan-Mu tak terselami Tuhan. Oh Yesus, Kau hadir, Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sama-sama katakan, sungguh indah. Mari sambil mengangkat tangan kita. Sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh indah ketika kami berada dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan itu menjadi sumber kekuatan bagi jiwa kami yang setiap kali lemah saat berhadapan dengan berbagai pergumulan, persoalan. Ketika kami duduk diam di kaki-Mu dalam hadirat-Mu, kami mendapat kekuatan baru. Termasuk pagi ini kami duduk diam di kaki Tuhan. Mendengar isi hati Tuhan berbicara kepada kami. Sehingga menguatkan hati kami dan kami akan pulang dengan membawa sesuatu. Terima kasih Tuhan, urapi firman-Mu. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua. Demi nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, saudara. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita pagi ini, saudara-saudara. Pagi ini akan mengajar tentang sebuah kalimat yang sangat penting di dalam yang ditujukan kepada jemaat di Korintus oleh Rasul Paulus, saudara-saudara. Dan kalimat itu adalah seperti yang ada di atas ini, bisa kelihatan, kita baca sama-sama. Ya, 2, 3. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sekali lagi, kau harus semangat ya saudara-saudara. Membaca firman Tuhan itu adalah profetik bagi jiwa kita. Ya, artinya kita akan mengalami apa yang kita baca.
Kita ulangi lagi, sama-sama 2, 3. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara pernah mendengar apa yang disebut dengan berkat tiba-tiba? Berkat tiba-tiba itu datang tanpa prediksi. Kita prediksi si A, datangnya B. Kita prediksi dalam level ini, datangnya di lebih tinggi levelnya. Itu yang disebut dengan incredible blessing. Berkat tiba-tiba yang datang tanpa pernah Anda pikirkan, tanpa pernah Anda lihat, tanpa pernah timbul di dalam hatimu. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini, saudara. Itu akan kita pelajari hari ini. Mari kita lihat poin yang pertama, saudara-saudara. Bahwa berkat tiba-tiba itu pertama memiliki ciri khas. Yaitu tidak pernah dilihat oleh mata. Katakan tidak pernah dilihat oleh mata. Kalau Anda melihat slide Abuna yang Abuna tampilkan di atas ini, saudara. Mata itu adalah sebuah indera jasmani yang digunakan oleh manusia buat apa, saudara? Untuk melakukan observasi. Ketika dia berada di sebuah tempat, biasanya kan kita lihat dulu sekeliling. Ini tempatnya aman atau tidak. Ini tempatnya baik atau tidak. Ini tempatnya memang sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Itu gunanya mata. Lalu mata juga seringkali digunakan untuk melakukan validasi empiris. Nah, biasanya kan kalau kita berkomunikasi dan berdialog dengan orang-orang, buktinya mana? Nyatanya kenyataannya tidak seperti itu. Nah, alat validasi yang paling penting untuk membuktikan kebenaran adalah mata. Kebenaran empiris. Kamu terlambat, nyatanya aku melihat kamu terlambat. Gitu, saudara-saudara. Jadi mata memiliki atau menjadi sebuah instrumen yang sangat penting di dalam kebenaran, memvalidasi kebenaran, dan memberikan kepada kita sebuah input yang membuat kita bisa tenang, atau merasa nyaman, atau merasa baik-baik saja. Karena mata adalah alat yang Tuhan berikan kepada kita untuk melihat. Apa yang kita lihat, itu yang akan kita dapatkan. Dulu waktu Abuna mahasiswa itu ada istilah itu, what you see is what you get. Tapi firman Tuhan ini berbicara kepada kita sesuatu yang berbeda dari fungsi mata. Sebagaimana Abuna jelaskan tadi. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, berarti dia tidak lagi bergantung kepada kebenaran empiris. Artinya kenyataannya, biasanya kan kita begitu kan, kenyataannya berarti kan kita bisa melihat. Nah, yang namanya tidak dilihat oleh mata artinya tidak lagi bergantung pada yang namanya kenyataan. Bisa paham sampai di sini, saudara? Yang kedua, dia tidak lagi bergantung pada validasi empiris. Artinya terbukti tidak lagi menjadi indikator. Apa yang Anda lihat misalnya turun, kenyataannya nggak turun, naik. Itu loh. Ketika dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, berarti orang kan melihat itu artinya ada cahaya yang mengenai sebuah objek dan cahaya itu memantul ke dalam mata. Jadi dia menangkap apa yang disebut dengan image. Terbentuk bayang-bayang di dalam mata ini, itulah yang kita tafsirkan sebagai sebuah kenyataan. Kalau dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, berarti mata belum pernah menangkap bayang-bayang itu. Makanya dikatakan bahwa mata ini memiliki keterbatasan untuk melihat perkara-perkara ilahi dalam hidup manusia. Benar ya? Ya, sejauh apa yang terlihat hanya itu. Perkara-perkara ilahi tidak harus dan tidak semata-mata berwujud secara material. Perkara-perkara ilahi itu adalah perkara-perkara supernatural. Kita tidak bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja. Kita tidak pernah bisa melihat bagaimana jalan-jalan dan cara Tuhan, rancangan Tuhan. Kita tidak pernah bisa melihat bagaimana pembuktiannya. Kalau namanya orang disembuhkan, kalau orang mengalami kelepasan, kita nggak bisa melihat bagaimana prosesnya kuasa Tuhan itu menjamah hidup seseorang. Maka Rasul Paulus mencoba mengupgrade cara orang Kristen itu melihat, saudara.
Bahwa di balik hal-hal material ini ada hal-hal yang tidak terlihat. Misalnya pengampunan dari Tuhan, apalagi kuasa keselamatan, kesembuhan, jalan keluar di dalam masalah, itu semua tidak terlihat. Nah, Rasul Paulus berkata, apa yang tidak bisa kamu prediksi, yang tidak bisa kamu lihat secara empiris itu justru disediakan oleh Tuhan. Makanya kadang-kadang kalau kita sudah tahu kebenaran ini, hati-hati ketika Anda melihat sesuatu dan timbul keinginan, itu tidak akan pernah Tuhan inginkan. Dan itu tidak akan pernah Tuhan berikan. Justru Tuhan berikan apa yang tidak Anda lihat. Kasih tahu kiri kanan, hati-hati gunakan matamu. Ya, Tuhan memberi apa yang tidak terlihat. Pekerjaan-pekerjaan ilahi itu pekerjaan-pekerjaan yang supernatural. Yang kita tidak pernah tahu. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir didahului oleh 10 tulah. Bagaimana kuasa Tuhan itu dimanifestasikan. Mereka tidak pernah, orang-orang Israel itu tidak pernah melihat bagaimana prosesnya. Tiba-tiba aja udah jadi. Mereka tidak bisa memprediksikan bakalan seperti ini. Makanya Abuna dari awal katakan, inilah salah satu ayat yang relevan dengan yang namanya berkat tiba-tiba itu. Ada hal-hal di balik material. Makanya janganlah jadi orang Kristen yang hanya bergantung pada hal-hal material. Lihat kuasa Tuhan yang bekerja di balik hal-hal material itu. Dan kuasa Tuhan yang bekerja di balik hal-hal material itu bersifat non-material. Tidak pernah bisa kita prediksi. Tidak pernah bisa kita validasi. Tapi Tuhan hadirkan. Itu bagian yang pertama. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Yang kedua, saudara-saudara. Ya, makanya hati-hati ya, kalau kita suka mengatakan buktinya seperti ini, nyatanya begini, nyata itu berarti kan kita lihat. Bagian yang kedua, saudara. Apa yang tidak didengar oleh telinga. Saudara, orang Yahudi itu memiliki satu keyakinan begini, saudara-saudara. Mendengar adalah inti spiritualitas. Makanya ketika para rabi-rabi sedang membaca Taurat itu, suara harus keras supaya orang mendengar. Bahkan di dalam doa-doa personal itu, saudara, maka dia harus bersuara keras. Ketika dia membaca kitab Mazmur, dia harus mendengar. Karena mendengar adalah inti spiritualitas. Paham saudara-saudara? Makanya dalam kekristenan juga hal yang sama terjadi. Iman timbul dari pendengaran. Dan salah satu alat pendengaran kita adalah telinga. Itu sebabnya dalam gereja kita tidak boleh ngantuk. Karena kalau kita ngantuk, maka kita tidak bisa mendengar sesuatu yang membangkitkan spiritualitas kita. Iman kita akan menjadi lemah dan tidak akan pernah sama lagi. Bahkan akan mengalami penurunan kualitas dan sebagainya. Lalu kita tanya, kamu kan sudah ke gereja. Ya, imanku tidak bisa tumbuh. Kenapa? Gerejanya jelek. Padahal bukan gerejanya jelek, saudara. Bukan khotbahnya jelek. Tapi di gereja turu-turu. Saudara-saudara, apa maknanya Tuhan berikan kepada kita telinga? Karena telinga dapat digunakan untuk mendengar kabar. Gimana kabarmu? Apakah semua baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kita bertanya kabar. Kita bertanya informasi. Dan mendapat kabar dan informasi itu melalui telinga. Berapa sih jaraknya jauh dari sini ke sana? Berapa jaraknya dari sini ke sana? Berapa beratnya dari sini ke sana? Berapa sekarang indeks harga saham gabungan? Berapa nilai tukar dolar sekarang? Kita mendengar informasi itu bukan hanya dengan mata. Tapi mendengar dengan telinga, saudara-saudara. Informasi-informasi lisan yang bersifat teknis. Mengapa ini penting? Karena di zaman dahulu orang gak bisa baca. Mata tidak bisa digunakan untuk memvalidasi tulisan. Karena orang gak bisa baca. Mata hanya bisa digunakan untuk memvalidasi hal empirik. Di zaman dulu kita harus lihat konteks ayat ini. Beda dengan sekarang, mata bisa membaca. Dengan menggunakan mata kita bisa membaca tulisan. Dulu enggak, informasi masuk bukan melalui mata. Informasi teknis masuk melalui telinga. Maka saudara-saudara, ketika Tuhan berkata, bukan hanya apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Bukan, tapi naik levelnya apa yang tidak pernah didengar oleh telinga.
Artinya apa saudara? Belum pernah ada informasi baru, informasi yang benar-benar baru yang pernah Anda dengar. Belum pernah ada. Biasanya kan seperti pengkhotbah berkata, tidak ada yang baru di bawah kolong langit ini. Kita hanya mendengar, oh ya aku sudah pernah mendengar kasus itu. Oh rupiah anjlok lagi, oh aku sudah pernah mendengar kasus itu. Oh harga barang naik, oh aku sudah pernah mendengar kasus itu. Tapi ketika dikatakan apa yang tidak pernah didengar, maka informasi itu benar-benar baru. Haleluya. Dalam dunia ilmiah itu ada yang disebut dengan novelty. Novelty itu adalah kebaruan. Jadi kalau kita buat paper, harus ada novelty-nya. Kalau tidak berarti kita mengulang apa yang pernah dikatakan oleh orang lain. Nah saya setuju bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga itu bicara tentang novelty. Berarti Tuhan akan bertindak benar-benar memberikan kabar baru. Memberikan informasi yang baru. Memberikan hal teknis yang baru. Melalui apa? Melalui telingamu. Makanya saudara-saudara, kita harus melatih pendengaran kita ini. Melatih mata dan melatih pendengaran kita. Karena itu menjadi alat bagi kita untuk melihat. Dan alat bagi kita untuk mendengar. Apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Melihat perkara-perkara rohani. Dan mendengar pesan-pesan ilahi yang benar-benar baru. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah dilihat oleh telinga. Wow. Yang ketiga, saudara-saudara. Apa yang kita pelajari? Apa yang tidak pernah timbul dari dalam hati. Katakan timbul dari dalam hati. Saudara, kita pernah belajar bahwa hati adalah tempat rasio, logika, dan imajinasi internal. Anda berimajinasi itu bukan dengan pikiran, tapi dengan hatimu. Karena di dalam hati ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Membangun imajinasi itu ada di dalam hati. Maka betapa pentingnya yang namanya hati. Amsal mengingatkan kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sana akan mulai kehidupan. Makanya orang yang tidak pernah bisa menjaga hatinya, tidak pernah bisa mengalami yang namanya kehidupan itu. Karena belum dimulai di dalam dirinya. Karena hati itu adalah penggerak tubuh jiwa roh. Hati adalah penggerak pikiran, penggerak akal budi kita, penggerak rasio kita, penggerak logika kita, penggerak imajinasi internal kita. Bunda selalu menggambarkan dan melukiskan bahwa hati adalah sebagai sebuah lemari. Dan yang memutuskan apa yang tersimpan di dalam lemari itu adalah kita, pemilik hati. Bukan Tuhan. Enggak boleh berdoa Tuhan jaga hatiku. Enggak. Kan Tuhan bilang hati-hatimu sendiri. Kunci pintu hatimu itu bukan di tanganku, di tanganmu. Yang menentukan apa yang boleh masuk dan apa yang tidak boleh masuk di dalam hati itu kamu. Makanya ada peringatan, jagalah hatimu. Pernah mendengar apa yang disebut dengan niat. Niat itu ada dua, niat baik dan niat jahat. Sesuatu yang menjadi rencana belum terwujud, belum keluar. Baru merupakan niat, keinginan yang terpendam, ya. Ketika diniatkan maka tinggal tunggu waktu untuk diikuti oleh perilaku. Nah niat itu tempatnya di dalam hati, saudara. Makanya kalau orang jahat itu berarti hatinya itu jahat. Kalau hatinya baik, maka di dalam dirinya itu penuh dengan kebaikan. Ada niat-niat kebaikan. Itu sebabnya saudara, kita perlu membawa hati kita itu menjadi tempat yang kudus. Supaya apa? Supaya jangan sampai ada yang jahat yang menguasai hati kita. Sebab kalau hati kita jahat itu saudara-saudara, maka perilaku-perilaku dan tindakan-tindakan kita akan jahat dengan sendirinya. Karena di situ digunakan kata apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Kata timbul itu adalah seperti dari permukaan air, dari bawah air tiba-tiba naik ke atas. Tahu ya? Nah, naik ke atas. Nah, niatmu itu kalau engkau pelihara, kalau niat baik, masih puji Tuhan. Tapi kalau niat jahat, dia akan timbul ke atas dan berujung pada yang namanya perilaku dan tindakan. Firman Tuhan bilang begini, apa yang tidak bisa dan tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar,
dan tidak pernah berniat atau muncul niatnya di dalam hatimu. Wow, itu saudara-saudara ya, segala rancangan hidup manusia itu ya ada di dalam hati, saudara-saudara. Ini janji Tuhan buat kita. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita sebagai sebuah niat. Perhatikan 3 indikator ini, saudara-saudara. 3 indikator ini. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Semua yang disediakan Allah itu bicara tentang objek yang dihadirkan Allah di dalam hidupmu. Objek yang dihadirkan Allah, objek yang belum pernah Anda lihat, objek yang belum pernah Anda dengar informasinya, objek yang belum pernah timbul dari dalam hatimu. Tiba-tiba itu orang Jawa bilang itu yang disebut dengan durian runtuh. Tahu ya, durian runtuh. Istilah durian runtuh itu apa, saudara? Berkat tiba-tiba. Banyak sekali pengalaman durian runtuh dalam hidup Abuna. Banyak sekali. Suatu kali saudara, ketika Abuna masih jadi penginjil, ya, dan tidak mau jadi gembala, enak jadi penginjil, pergi sana, pergi situ, pergi sana, pergi situ. Ya. Tiba-tiba ada seorang teman kirim saya ayat ini. Sony, saya berdoa tadi pagi, pendeta saudara, dan dia bukan pendeta karismatik. Aku tiba-tiba dapat ayat ini, 1 Korintus pasal 2 ayat 9. What? Saya imani aja, amin. Ya wes, puji Tuhan. Ini maksudnya apa? Yang gak tahu, dia bilang begitu. Itu teman dari Semarang. Tiba-tiba, saudara, ada teman dari Bandung kirim waktu itu BlackBerry. Dia bilang begini, Pak Sony, ketika tadi saya berdoa, saya mendapat ayat ini dan saya ingat wajah Bapak, makanya saya kirim aja, sok buat Bapak aja. Ini ayat yang saya dapat. 2 kali, saudara-saudara, dalam 2 minggu yang berbeda-beda. Minggu ketiga, Abuna dapat uang untuk membeli ruko gereja kita. Paham maksudnya? Belum pernah saya pikirkan. Belum pernah timbul di dalam hati. Belum pernah saya lihat. Ketika saya bilang bagaimana beli ruko itu untuk pekerjaan Tuhan. Gunakan itu untuk merintis gembala. Belum ada jemaat, saya masih penginjil. Jadi ruko itu kita beli sebelum ada jemaat. Saya berkata, kamu kirim uang segini, harga rukonya segini. Gimana nanti sisanya? Dia bilang, Tuhan pasti akan bekerja. Abuna menerima ayat ini, saya imani. Tiba-tiba buku Abuna laku, saudara-saudara. Berkat datang dari kiri kanan. Jadi saya serahkan saja ke gerapat macicilan. Tes. Saya nggak tahu saya nilainya berapa, pokoknya ada duit kirim. Ada duit kirim. Tiba-tiba IM telepon saya. Pak Sony tolong menghadap ke Gerapatma. Ya gimana? Itu 8 bulan saudara. Harusnya janjiannya kirimnya 12 bulan. 8 bulan dia telepon saya. Saya datang menghadap. Kenapa? Bapak kok kirim uang terus? Loh kenapa? Uang yang Bapak kirim ke Gerapatma Turah. Tahu saudara? Lebih 8 bulan. Baru saya berdoa, Tuhan kirim jiwa. Waktu itu 12 jiwa, kita mulai dari 12 jiwa. Abuna 5 orang, Pak Haryanto 3 orang, ada tetangga 2 orang, dan ada teman lain 2 orang. Pas 12, satu pasukan. Kalau hari ini kita bisa menjadi sebanyak ini di tempat yang baru ini. Saya pikir ini salah satu pembuktian mengenai ayat ini. Bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah kita rancang-rancang. Tidak pernah timbul niatnya di dalam hati. Tuhan sediakan. Makanya Tuhan tidak pernah bisa kita mengerti cara kerjanya. Itu yang selalu Abuna katakan, put your trust in God. Anda tidak pernah bisa mengerti cara kerja Tuhan. Tiba-tiba ditelepon, kau berangkat begini, ada kegiatan. Kamu tidak pernah ngerti cara kerja Tuhan. Makanya benar-benar kita harus berada di dalam janji-janji Tuhan itu. Karena apa? Semua disediakan, artinya objek yang Tuhan hadirkan.
Objek yang Tuhan hadirkan untuk kita lihat karena itu objek yang baru. Untuk kita dengar karena objek yang baru belum pernah kita dengar yang seperti ini. Objek yang menjadi sebuah rancangan yang baik lebih dari apa yang pernah kita rancangkan. Jadi apa yang Tuhan mau katakan kepada kita? Apa yang gagal dilihat oleh mata, yang gagal didengar oleh telinga, yang gagal timbul di dalam hati atau dalam pikiran manusia, Tuhan sediakan objeknya di hadapanmu. Haleluya. 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 Dan ingat yang Abuna katakan dari awal. Bahkan lebih dari objek. Perkara-perkara supernatural. Semua paket dari cara kerja Tuhan. Pengampunan, keselamatan. Hidup di dalam anugerah. Pembenaran. Semua yang tidak sanggup kita raih dalam dunia ini. Tuhan sediakan. Buat kita. Kuncinya apa? Kuncinya apa saudara? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Makanya kalau dalam Tuhan itu jangan hitungan. Datang ke gereja itu jangan hitungan. Hitungan waktu, hitungan cuaca, udah jangan hitungan. Kita sedang mengekspresikan yang namanya mengasihi Tuhan. Tiba-tiba nanti Anda pikir-pikir jalanmu yang seperti ini, Tuhan berikan jalan yang lebih baik. Haleluya. Anda lihat-lihat aku akan mau mengalami ini dan mau melihat yang seperti ini. Tuhan berikan hal yang tidak pernah, bahkan melampaui prediksi dan imajinasimu. Kuncinya adalah mengasihi Tuhan. Yesus sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Rasul Paulus mengajar orang di Korintus, perkara di dunia ini bukan perkara materi aja. Ada kuasa yang besar. Kalau engkau hidup di dalam kuasa yang besar itu, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Hari ini saudara-saudara, Tuhan mau mengingatkan kita semua. Saya mengundang pelayan perjamuan maju ke depan. Tuhan mau ingatkan kita semua bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang mampu memberikan kepada kita apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar. Tuhan mampu membuat sebuah rancangan yang bahkan tidak pernah timbul di dalam hati kita. Makanya segala sesuatu yang Anda rancang dalam hidup ini, bawa di kaki Tuhan. Agar selaras dengan apa yang Dia mau. Kalau tidak selaras, bilang pada Tuhan, Tuhan berikan yang lebih baik. Tetapi kata kunci yang penting yang kita pelajari hari ini saudara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati. Perhatikan kata kuncinya, objeknya itu disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kata kunci ini penting. Mari kita membangun kehidupan rohani kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita siapkan diri kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, saudara-saudara. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Arahkan hati dan pikiranmu pada Tuhan. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life.
Mari angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 100 ayat 5 berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa roti yang engkau pegang ini dan angkat ini melambangkan tubuh Kristus? Amin. Dan ketika engkau memakannya, engkau bersekutu dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata kepada murid-muridnya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa anggur ini melambangkan darah Kristus? Dan ketika engkau meminumnya, kuasa penebusan, anugerah, dan kasih Kristus dicurahkan atasmu. Kesembuhan dinyatakan atasmu. Amin. Pemulihan dinyatakan atasmu. Amin. Kutuk-kutuk dipatahkan. Amin. Kehidupan diimpartasikan. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Your name is power, your name is healing. Terima kuasa dan kesembuhan dari Tuhan. Perkatakan ini sebagai doamu, karena perkataanmu adalah profetik hidupmu. Amin. Shine through the shadows, burn like a fire. Mari katakan dengan imanmu, your name is power. Your name is power. Hallelujah. Your name is healing. Your name is life. Yarabata karabaya shaka. Bring every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Hallelujah. Your name is power. Terima kuasa itu. Kuasa itu. Kesembuhan itu turun atasmu. Ada kehidupan ilahi mengalir dalam DNA-mu, dalam darahmu. Semua kuasa-kuasa orang kuat dalam hidupmu dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Your name is power. Haleluya Tuhan. Abuni akan menutup dalam doa. Tuhan, terima kasih karena pagi hari ini firman-Mu mengingatkan agar kami mengasihi Engkau, mengasihi dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami, dengan segenap kekuatan kami. Dan apa yang menjadi janji-Mu Tuhan, biar itu tergenapi atas setiap anak-anak-Mu.
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati. Biarkan itu yang Tuhan lakukan untuk setiap kami. Ada mukjizat besar, ada rezeki yang nomplok, ada keberuntungan, ada keberhasilan. Bahkan ada kehidupan supranatural yang Tuhan alirkan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau sudah curahkan untuk pengorbanan-Mu atas hidup kami. Dan kami percaya Engkau yang menjagai kami dari segala yang jahat. Tidak ada satupun yang berasal daripada si jahat itu yang akan menyentuh kami. Karena Engkau sendiri yang melindungi dan memproteksi kami. Seperti Engkau menjagai biji matamu sendiri. Kehidupan-Mu yang mengalir itu akan terus menjamin kami. Baik kehidupan di bumi maupun kehidupan dalam kekekalan. Semua kami diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Kehidupan yang penuh dengan keberhasilan dan keberuntungan yang ajaib menyertai kami. Dimateraikan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan dengar pengumuman. Shalom, selamat pagi. Terima kasih Abuna untuk firman yang dibagikan. Kita percaya firman ini akan menuntun kita perjalanan hidup kita setiap musim. Mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman gereja minggu ini, 7 Juni 2026. We are family, we are one. Ayo donor darah, bantu sesama, selamatkan nyawa. Diadakan setelah ibadah, tanggal 7 Mei 2026. Nanti sore ada ibadah raya pukul 5 sore di tempat ini masih akan dilayani oleh Abuna Sony Saluku. Breakthrough prayer setiap hari Jumat pukul 5 sore sampai pukul 6 sore. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian bisa hadir untuk mengikuti breakthrough prayer di tempat ini. Badminton Youth akan diadakan hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026 pukul 2 siang sampai pukul 4 sore. Diadakan di The Club Geraha Padma. Ibadah raya Minggu 14 Juni 2026 pukul 7 pagi akan dilayani oleh Pastor Yimi Iskandar, pukul 5 sore akan dilayani oleh Pastor Revo Saluku. Ibadah sekolah minggu setiap hari minggu pukul 7 pagi sampai pukul 8.30 di base camp sekolah minggu. Happy birthday and happy anniversary kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur panjang. Menghimbau bagi Bapak, Ibu, Saudara ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite. Harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktivitas. Demikian info gereja sepekan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, terima kasih Pak Imron. Ayo kita berdoa untuk anak sekolah minggu. Apa ayat hafalan hari ini? Yesaya 1, 2, 3. Yesaya isinya sebab Tuhan Maha Besar. Bukan, itu lagu. Sebab, ayo nanti hafal ya. Hafal ya. Ya, hafal ya. Yuk kita angkat tangan kita berdoa buat anak-anak kita. Bapak, kami memberkati anak-anak kami, pakai hidup mereka dan siapkan mereka untuk masa depan yang baik. Dan tangan Tuhan ada di atas kepala mereka. Mereka akan sehat, mereka menjadi generasi yang berbeda di angkatan mereka. Dan mereka akan dipakai oleh Tuhan sebagai alat Tuhan yang hebat untuk penuaian di akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Saudara-saudara,
Ada satu keluarga akan pamit di tengah-tengah kita karena kemah-kemahnya sudah itu biasanya kalau dalam perjanjian lama tiang awan yang sudah mulai bergerak itu ada bongkar kemah. Jadi mereka tadi datang ke Abuna doakan kami akan sudah memutuskan, sudah banyak tanda akan memulai kehidupan baru di Bali, ya. Jadi Ardian sekeluarga, Evelyn, ayo maju ke depan kita berdoa. Mereka tinggal di Kudus, saudara, juga menjadi bagian dari kita di situ sisi. Jadi Ardian sudah dapat pekerjaan di Bali dan sudah berapa tahun di Bali? 2,5 tahun. Tidak baik kalau mereka berpisah. Terpisah, satu di Kudus, satu di Bali. Apalagi di Bali itu banyak bule-bule yang cantik dan seksi. Ya, toh, jadi bagus sekali Evelyn bisa kembali bisa memutuskan jadi untuk ke sana. Dan biasanya untuk memulai a new beginning dalam Tuhan itu ada berkat. Benar ya? Kita tidak pernah tahu cara Tuhan bekerja. Ayo kita angkat tangan kita berkati mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas keluarga ini. Kami mengucap syukur mereka selama ini sudah menjadi bagian dari kami. Dan sekarang Engkau sudah mengangkat kemah-kemah mereka. Dan mereka akan pindah dan menetap di Bali. Biarkan kehidupan rohani mereka terjaga selama di sana. Dan mereka tetap belajar percaya akan kuasa, mengandalkan Tuhan. Dan selalu melihat bahwa perkara-perkara rohani yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah timbul dari dalam hati, yang tidak pernah didengar menjadi bagian dari jejak langkah mereka. Anak-anak mereka diberkati dan mereka akan baik-baik saja. Kami mengucap syukur atas keluarga ini, Engkau angkat hidup mereka Tuhan. Engkau promosikan dengan caramu yang hebat. Dan kami percaya keluarga ini akan jadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Ya. Kita juga berdoa ya saudara-saudara. Dari sejak di Ruko keluarga ini selalu bersama-sama dengan kita. Walaupun tidak bisa hadir setiap minggu. Tapi mereka selalu paling nggak sekali sebulan hadir. Ya, mereka dari Kudus. Ada satu orang anak mereka namanya Lefran. Sudah selesai kemarin wisuda di Karangturi. Dan akan melanjutkan di Fakultas Kedokteran Brawijaya. Maranatha. Ayo kita berdoa buat Lefran dulu. Mana Lefran? Ya, ayo maju ke depan. Jadi dokter. Dokter apa nanti, spesialis apa? Hah? Enak kandungan. Pasti dicari segala jenis wanita. Ya, umum dulu toh. Wah, luar biasa. Ya, dari kecil imut-imut ya, saudara. Sekarang sudah ganteng begini. Ya, udah punya pacar belum? Belum ya? Belum. Jangan dulu lah. Nanti kalau sama dokter itu mesti banyak itu. Ya. Banyak itu. Ingat pesan Abuna ya. Spesialis nanti kalau bukan anak. Objin. Ya. Iya. Kan biaya sekolah kedokteran tinggi. Jadi udah objin aja sekarang biar tergantikan. Ayo kita angkat tangan kita utus Lefran. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengutus Lefran, mengucap syukur. Dia sudah menyelesaikan satu tahap dalam studinya di Karangturi. Dan sudah lulus dan akan melanjutkan di Fakultas Kedokteran Maranatha Bandung. Kami utus dia. Dengan kuasamu, kepintaran, kecerdasan. Bukankah hikmat itu berasal dari Tuhan? Maka kami utus dia. Sehingga kami melihatnya dia akan berhasil, bukan hanya dokter umum. Sampai pada dokter spesialis, dan dia akan menjadi berkat. Dimanapun engkau akan tempatkan dia kelak. Pakai hidupnya Tuhan sebagai alat, engkau jaga dia. Dan segala sesuatu yang dia perlukan untuk studi lanjut ini, Tuhan akan sediakan baginya. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat ya boy. Ya. Kamu sudah 6 pack belum? Coba lihat. Oh belum, jangan. 1 pack sama. Oke, ya saudara-saudara, ada yang berulang tahun, mari kita bangkit berdiri. Ada berulang tahun, kita akhiri ibadah kita. Jangan lupa nanti ada donor darah di bawah. Ayo bangkit berdiri saudara-saudara. Ada donor darah di bawah. Ya, kita bagi Bapak Ibu yang bisa, ayo kita nyumbang. Ya, kita akhiri ibadah kita. Haleluya, saudara-saudara. Yang ulang tahun maju ke depan. Yang belum Abuna doakan. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi yang berulang tahun? Ada Lilis.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Ya, kita angkat tangan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat anak laki-laki milik pusaka Tuhan yang kau berikan kepada Dave. 1 tahun lagi usianya bertambah. Dan jadikan dia sebagai alatmu yang hebat juga di dunia olahraga Tuhan. Dan engkau pakai dia bahkan akan sampai ke bangsa-bangsa. Tidak ada yang kebetulan kalau engkau memindahkan sekolahnya, pelatihannya nanti di Bali. Dan dia akan dari sana Tuhan, engkau akan bawa dia untuk menjadi atlet yang luar biasa. Berikan kepintaran, kecerdasan, dan roh yang takut akan Tuhan. Pakai Dave dan rancangan masa depan yang baik turun atasnya. Terima kasih Tuhan untuk Ika yang boleh menjadi bagian dari GTCC Family. Bahkan menjadi alat Tuhan untuk banyak menopang pekerjaan Tuhan di gereja ini. Berkati hidupnya, suaminya, dan segala apa yang dia miliki. Studinya yang sedang berlangsung, berikan kepintaran, kecerdasan. Agar dia bisa segera menyelesaikan studi itu. Dan engkau memberkati karirnya. Engkau angkat tinggi, engkau proteksi keluar masuk. Umur panjang di tangan kanan. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Segala hal Tuhan yang membuat, yang menjadi kerinduan hatinya. Tuhan selalu catat, dan Tuhan yang tidak pernah berutang dalam kehidupan anak-anakmu. Kami juga berdoa untuk Pak Setio yang sedang kau persiapkan untuk keberangkatan berikutnya. Kami tahu kau akan membawa keluarga ini di dalam perlindungan dan promosi dari Tuhan. Dan semua akan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan. Kau berkati kami selama 1 minggu yang sudah kami lalui. Banyak pekerjaan yang sudah kami kerjakan, kami lakukan dalam berbagai aktivitas. Kau berkati GTCC Family sehingga kami boleh menikmati setiap roti yang menjadi bagian kami. Dan kami mengucap syukur kalau hari ini juga boleh mengambil kesempatan untuk mengembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan dari segala apa yang kami terima melalui pekerjaan dan kehidupan kami. Berkati persembahan, persepuluhan, dan semua benih yang ditabur oleh anak-anakmu tidak akan pernah sia-sia. Selalu kembali dalam kehidupan mereka. 1 minggu ke depan kami serahkan hidup kami dalam tanganmu. Dalam pelayanan, studi, pekerjaan, dan kesehatan Kau berikan kepada GTCC Family. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan gereja selama 1 minggu ini. Tuhan sendiri yang hadir dan memberkati setiap kegiatan-kegiatan itu. Anak-anakmu yang sedang berada di dalam pergumulan, yang sedang berada di dalam masalah, kami percaya iman mereka dibangkitkan, dan di dalam situasi yang seperti itu Tuhan, Engkau berbicara kepada mereka dan mereka tidak akan pernah goyah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur boleh beribadah kepadamu hari ini, dan berkati ibadah nanti sore berikan cuaca yang baik. Buka kedua tanganmu dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Silakan duduk, silakan ambil saat teduh.